Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan materi kita di pelajaran matematika. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk menerima materi hari ini. Baik, Ananda Soleh-Soleha, kita melanjutkan materi kita di bab yang ketiga atau di pelajaran ketiga, masih di denah dan skala. Untuk materi hari ini, menentukan ukuran sebenarnya berdasarkan skala dan ukuran pada gambar. Jadi materinya kita diminta untuk menentukan ukuran sebenarnya berdasarkan skala dan ukuran pada gambar yang telah diketahui. Kita langsung masuk ke contoh soal. Skala denah lapangan bulu tangkis pada gambar berikut adalah 1:200. Pertanyaannya, berapa panjang dan lebar bulu tangkis lapangan bulu tangkis sebenarnya? Jadi di sini ada denah lapangan bulu tangkis dengan panjang 7 cm dan lebarnya 3 cm. Kemudian gambar denah tersebut digambar dengan skala 1:200. Kemudian yang kita cari adalah panjang dan lebar lapangan bulu tangkis sebenarnya. Maka kita mencoba menjawab. Panjangan lapangan bulu tangkis sebenarnya sama dengan, rumusnya, jika kita mencari ukuran sebenarnya, baik itu jarak sebenarnya ataupun panjang sebenarnya dan juga lebar sebenarnya, maka rumusnya adalah skala atau panjang pada denah, panjang pada denah atau ukuran pada denah dibagi skala, maka panjang pada denah adalah 7 cm dibagi skalanya, yaitu 1:200 atau 1/200. 7 cm adalah panjang pada denah atau gambar. Kemudian dalam pembagian pecahan, maka harus kita ubah dulu menjadi perkalian. Kita ubah menjadi perkalian. Menjadi 7 cm dikali 200/1. Yang tadinya pembilang berubah menjadi penyebut dan penyebutnya menjadi pembilang. Maka tinggal kita kalikan 7 dikali 200. 7 dikali 200. 7 cm adalah panjang pada denah. 200 tadi ini penyebut yang diubah menjadi pembilang. Untuk satunya, angka 1 tidak perlu kita tuliskan lagi, karena nanti dibagi 1 pun hasilnya akan sama.
maka tinggal 7 dikali 200. Hasilnya adalah 1400 cm. Ya, satuannya masih cm, sedangkan satuan di dalam ukuran sebenarnya adalah meter. Ya, maka dari cm kita ubah menjadi meter terlebih dahulu. Caranya kita lihat tangga satuan dari cm ke meter naik 2 tangga. Ya, naik 2 tangga, yang artinya dikali atau dibagi 100. Ya, naik 1 tangga dibagi 10, naik 2 tangga dibagi 100. Maka 1400 dibagi 100, hasilnya adalah 14, satuannya adalah meter. Ya, kita sudah menemukan panjang lapangan bulu tangkis sebenarnya adalah 14 meter. Ya, 14 meter. Kemudian kita mencari lebar lapangan bulu tangkis sebenarnya. Sama ya. Jika kita lihat di buku kita pada halaman 103, di situ langsung tertulis 200 dikali 3. Ya, sama. 200 ini adalah skalanya. Ya, 200 adalah skalanya dikali 3. 3 adalah lebar lapangan bulu tangkis pada denah. Ya. Jadi ini yang lebih mudah, artinya tinggal kita langsung kalikan antara denah dengan lebar sebenarnya. Ya, jadi 200 dikali 3. Hasilnya adalah 600 cm. Kemudian dari satuan cm kita ubah lagi menjadi meter. Ya, sama seperti tadi, naik 2 tangga yang artinya dibagi 10 atau dibagi 100. Ya, naik 1 tangga dibagi 10, naik 2 tangga dibagi 100. Maka 600 dibagi 100, hasilnya adalah 6 meter. Jadi panjang lapangan bulu tangkis sebenarnya adalah 14 meter dan lebarnya adalah 6 meter. Baik, selanjutnya menentukan ukuran pada gambar berdasarkan skala dan ukuran sebenarnya. Sebelumnya tadi kita mencari ukuran sebenarnya. Nah, sekarang kita mencari ukuran pada gambar berdasarkan skala dan ukuran sebenarnya. Contoh soal, sebuah lahan perkebunan akan digambarkan pada denah dengan skala 1:2000. Panjang lahan tersebut adalah 150 meter dan lebarnya 80 meter. Ini adalah panjang dan lebar sebenarnya. Kemudian tentukan panjang dan lebar lahan tersebut pada denah. Yang diminta adalah panjang dan lebar pada denah. Dan kita jawab, panjang lahan sebenarnya ya 150 meter. Kemudian dari satuan meter kita ubah dulu menjadi satuan sentimeter. Ya, di tangga satuan dari meter ke sentimeter turun 2 tangga yang artinya dikali 100. Ya, jadi 150 dikali 100 sama dengan 15.000 cm. Begitu juga dengan lebarnya. Ya, lebarnya 80 meter. Dari meter kita ubah menjadi cm, maka 80 dikali 100 sama dengan 8.000 cm. Ya, jadi sebelumnya satuannya dari meter kita ubah menjadi cm terlebih dahulu jika kita mencari ukuran pada gambar atau ukuran pada denah. Kemudian jika sudah diubah menjadi satuan cm, maka kita tinggal masuk ke rumus. Ya, rumus untuk mencari panjang lahan pada peta atau panjang lahan pada denah, ya. Rumusnya adalah skala
dikali panjang sebenarnya, ya, skala dikali panjang sebenarnya yang sudah kita ubah dari satuan meter menjadi meter atau sentimeter, ya, satuannya sudah diubah dari meter ke sentimeter. Kemudian tinggal kita kalikan 1/2000, ya, atau skalanya dikali 15.000. Artinya 1 dikali 15.000 sama dengan 15.000/2000. Ya, jadi pembilangnya dikalikan bilangan asli. 1 dikali 15.000 hasilnya tetap 15.000/2000. Kemudian tinggal kita bagikan, ya, karena ada nolnya sama, tinggal kita coret. Berarti tinggal 15/2 atau 15 dibagi 2, hasilnya adalah 7,5 cm. Ya, hasilnya adalah 7,5 cm. Kemudian kita juga mencari lebarnya. Lebar lahan pada peta atau pada gambar 8.000 dibagi 2.000. Ya, ini cara yang lebih mudah atau lebih cepat, ya. Sama di cara kita mencari panjang tadi, langsung 15/2000 atau 15 dibagi 2000. Jadi tidak perlu ditulis skalanya kemudian dikalikan panjang lahan sebenarnya, ya, bisa langsung dibagi saja karena hasilnya sama. Jadi langsung 8.000, ya, 8.000 dibagi 2.000. Kita coret nolnya, tinggal 8 dibagi 2. 8 bagi 2 adalah 4, ya, satuannya adalah cm. Maka kita gambarkan. Kita gambar ukuran lahan pada denah dengan lebarnya adalah 4 cm, kemudian panjangnya adalah 7,5 cm. Baik, kita lanjutkan materi menentukan skala berdasarkan ukuran pada gambar dan ukuran sebenarnya. Nah, tadi kita sudah belajar untuk mencari ukuran pada gambar dan juga mencari ukuran sebenarnya. Sekarang kita akan mencari skalanya, ya, berdasarkan ukuran pada gambar dan ukuran sebenarnya. Contoh soal, jika jarak kota Palembang dan kota Jambi pada peta adalah 8 cm, kemudian jarak kedua kota tersebut sebenarnya adalah 200 km. Maka berapa skala yang digunakan pada peta tersebut? Ya, jadi yang diketahui jarak pada peta adalah 8 cm. Kemudian jarak sebenarnya adalah 200 km. Maka ditanyakan skala berapa yang digunakan dari peta tersebut. Ya, kemudian untuk mencari skala, maka jarak sebenarnya yang tadi satuannya kilometer, maka harus kita ubah menjadi satuan sentimeter. Ya, jadi jarak sebenarnya dengan satuan kilometer diubah menjadi satuan sentimeter, ya. Kita lihat tangga satuannya dari kilometer turun ke sentimeter. Ya, turun 5 tangga yang artinya dikali 100.000. Ya. Kenapa dikali 100.000? Ya, karena setiap tangganya turun 1 tangga maka dikali 10. Turun 2 tangga dikali 100. Kemudian turun 3 tangga dikali 1000. Turun 4 tangga dikali 10.000 dan turun 5 tangga dikali 100.000. Ya, jadi tinggal ditambah nolnya saja setiap turun 1 tangga. Kemudian
200 km dikali 100.000 hasilnya adalah 20 juta sentimeter ya. Jadi kita ubah jarak sebenarnya dari 200 km menjadi 20 juta sentimeter. Kemudian jika sudah kita ubah, maka tinggal kita masukkan ke rumusnya. Untuk mencari skala, rumusnya adalah jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Ya, jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Maka jarak pada petanya adalah 8 per jarak sebenarnya dalam satuan sentimeter, yaitu 20 juta ya. Kemudian jika sudah seperti ini, tinggal kita sederhanakan ya, karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, maka tidak bisa dibagi. Dan dalam skala ini perbandingan ya, skala adalah perbandingan. Maka dari hasil ini tinggal kita sederhanakan ya, kita bagi angka 8. Artinya keduanya, pembilang dan penyebut, kita bagi angka 8 untuk mendapatkan skala. 8 dibagi 8 hasilnya adalah 1, dan 20 juta dibagi 8 hasilnya adalah 2.500.000. Jadi skala yang digunakan dalam peta ini adalah 1:2.500.000. Saya ucapkan terima kasih karena telah menyimak video pembelajaran kita hingga akhir. Kita kembali bertemu di materi selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.